sekunder, maka tegangan yang dirasakan pada sisi sekunder akan lebih besar daripada sisi primer. Ketika beban yang digunakan bertambah besar dan tegangan primer konstan 100 volt, maka arus dan daya yang dihasilkan akan semakin kecil. Berikut adalah simulasi dari percobaan ketiga. Ini adalah pada beban 40 ohm. Lalu ini adalah beban 60. Ini adalah beban 80. Ini adalah beban 100. Tabel hasil simulasi beban 50 ohm dan tegangan primer berubah. Diagram chart perbandingan arus primer dan arus sekunder dengan beban sebesar 50 volt dan tegangan primer yang berbeda. Kita lihat di sini pada pada tegangan daya 100, arus primer 8,6, arus sekunder 3,9. Pada daya 120, arus primer 100, arus sekunder 4,8. Lalu untuk 140, arus primer 200, arus sekunder 5,6. Pada 160, arus primer 14, arus sekunder 64. Lalu untuk 180, arus primer 15, arus sekunder 7,2. Lalu untuk yang terakhir pada 200, arus primer 17, arus sekunder 7,9. Lalu kita lanjut dalam tegangan sebesar 50 volt. Di sini tegangan sekunder 199 naik secara 50 tiap 50 menjadi 399 pada tegangan 200. Begitu juga pada tegangan primer hasilnya sama seperti yang di atas, beda dengan arus primer. Lalu untuk daya primer, diagram chart perbandingan daya primer dan daya sekunder dengan beban sebesar 50 volt dan tegangan primer yang berbeda. Di sini daya primer dan daya sekunder memiliki grafik naik hingga 500 setiap penaikan. Ketika daya primer dari 862 sampai ketika daya 200 volt
dia mendapat 3451. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil percobaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan ketika tegangan primer besar dan beban konstan 50 ohm, arus dan daya yang dihasilkan lebih besar. Jadi, besarnya arus primer dan arus sekunder ini dipengaruhi oleh tegangan dan beban yang digunakan. Hasil simulasi arus primer, arus sekunder, tegangan primer, dan tegangan sekunder. Berikut adalah grafik simulasi dari daya primer dan daya sekunder pada beban 50 serta dengan ketentuan tegangan primer sebesar 100 volt. Lalu yang di bawah ada beban 50 ohm dengan ketentuan tegangan primer sebesar 120. Lalu ini yang 140 volt dan ini yang 160 volt, dan yang terakhir ini yang 180 volt, dan ini yang terakhir 200 volt. Pada percobaan keempat, yaitu karakteristik rasio belitan atau step down. Nah, dalam percobaan keempat, langsung kita lihat dalam diagram chart, yaitu perbandingan arus primer dan arus sekunder dengan tegangan primer sebesar 100 volt dan beban yang bervariasi. Beban yang bervariasi ada 20, 40, 60, 80, dan 100. Pada beban 20, arus primer 1,8 dan arus sekunder 2,5. Pada beban 40, arus primer 1,2 dan arus sekunder sama, yaitu 1,2. Pada beban 60, arus primer 1 dan arus sekunder 0,83. Pada beban 80, arus primer 0,9 dan arus sekunder 0,62. Lalu lalu yang terakhir beban 100, yaitu arus primer 0,8 dan arus sekunder 0,49. Dari diagram chart ini bahwa arus primer pada beban 20 dia lebih kecil dari arus sekunder, tetapi dalam beban 60 si arus sekunder ini mengalami penurunan, sehingga pada beban 60 arus primer lebih tinggi sampai dengan beban 100. Lanjut untuk diagram chart yang kedua, yaitu perbandingan tegangan primer dan tegangan sekunder dengan ketepatan tegangan primer sebesar 100 volt dan beban yang bervariasi. Dalam diagram chart ini, ketika pada beban 20, tegangan primer akan setara, akan
terus-menerus sama hingga diberi beban 100. Begitu juga tegangan sekunder pada beban 20, tegangan sekunder 4,9 sampai sampai beban 100, yaitu 49,9. Jadi untuk yang diagram selanjutnya, yaitu diagram chart perbandingan daya primer dan daya sekunder dengan tegangan primer sebesar 100 volt dan tegangan beban yang bervariasi. Di sini kita lihat pada beban 20 daya primer 188, pada beban 40 daya primer 125, pada beban 60 daya primer 105, dan daya sekunder 41. Pada beban 80 daya primer 94, daya sekunder 31. Pada beban 100 yaitu daya primer 88 dan daya sekunder 24. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya pada percobaan step down antara sisi primer dan sisi sekunder, maka tegangan yang dihasilkan pada sisi sekunder akan lebih besar daripada sisi primer. Ketika tegangan primer semakin besar dan beban juga besar, arus dan daya yang dihasilkan lebih besar. Jadi besarnya arus primer dan arus sekunder ini dipengaruhi oleh tegangan dan beban yang digunakan. Berikut adalah hasil simulasi pada beban 20 dengan ketentuan tegangan primer yaitu 100 volt. Lanjut, ini adalah beban 40 dan ini adalah beban 60. Ini adalah beban 80 dan ini adalah beban 100. Lanjut, dalam diagram chart perbandingan arus primer dan arus sekunder dengan ketentuan beban sebesar 50 ohm dan tegangan primer yang bervariasi. Pada nilai VP 100, diagram primer 1,1, arus sekunder 0,99. Lalu pada 120 arus primer 1,3, arus sekunder 1,19. Lalu 140 arus primer 1,5, arus sekunder 1,39. Untuk yang 160 arus primer 1,8, arus sekunder 1,59. Untuk yang 180 arus primer 2 dan arus sekunder 1,79. Lalu untuk yang 200 arus primer 2,2 dan arus sekunder 1,99. Lalu dalam beban 50 ohm pada VP 100, tegangan primer 100, tegangan sekunder 49,9. Pada VP 120, tegangan primer 120, tegangan sekunder 59,9. Pada VV 140, tegangan primer 140, tegangan sekunder 69,9.
Pada VP 160, tegangan primer 160, tegangan sekunder 79,9. Pada VP 180, tegangan primer 180 dan tegangan sekunder 59,9. Lalu untuk yang terakhir pada VP 200, tegangan primer 200 dan tegangan sekunder 99,9. Berikut adalah diagram chart dalam perbandingan daya primer dan daya sekunder dengan ketentuan 50 ohm dan tegangan primer yang bervariasi. Kita lihat pada VP 100 di mana daya sekunder 49, daya primer 113. Lalu 120 VP 120 daya sekunder 79, daya primer 163. Pada VP 140 daya sekunder 9,98, daya primer 222. Lanjut untuk VP 160, daya sekunder 127 dan daya primer 290. Pada VP 180, daya sekunder 162, daya primer 367. Pada VP 200, daya sekunder 199 dan daya primer 453. Berdasarkan percobaan di atas, bisa kita tarik kesimpulan ketika tegangan primer yang diberikan besar dan beban konstan 50 ohm, arus dan daya yang dihasilkan juga akan lebih besar. Jadi besarnya arus serta daya primer dan daya sekunder ini dipengaruhi oleh tegangan dan beban yang digunakan. Berikut adalah hasil simulasi dari percobaan di atas, di mana ini adalah beban 50 ohm serta dengan ketentuan tegangan primer sebesar 100 volt. Ini beban 50 dengan tegangan primer 120. Ini beban 50 dalam tegangan primer 140. Ini adalah beban 50 ohm dengan tegangan primer 160. Ini adalah beban 50 ohm pada tegangan primer sebesar 80. Dan ini adalah beban 50 ohm pada tegangan primer 200 volt. Lanjut untuk yang bab kedua, percobaan kedua, yaitu generator DC penguat terpisah berbeban. Pada praktek di bab 2 ini bertujuan memahami cara kerja generator DC penguat bebas, menggambar rangkaian ekuivalen dari generator DC penguat terpisah, mengerti karakteristik generator DC penguat terpisah dalam kondisi berbeban. Berikut adalah tabel hasil simulasi dengan nilai resistansi medan RF yaitu 50 ohm dengan sumber V yang bervariasi, ada 72, 59, 48, 36, dan 24. Berikut adalah diagram chart dengan tahanan medan 50 ohm
dalam dan tegangan sumber yang bervariasi yang telah saya sebutkan tadi, yaitu ada 72, 59, 48, 36, dan 24. Kita lihat di sini arus medan 50 ohm pada sumber tegangan 40. Pada sumber tegangan 40 arus medan 0,8. Pada arus 60 maksud saya tegangan sumber 60 arus medannya 0,8. Tegangan arus 80 arus medan 0,8. Tegangan sumber 100 arus medan 0,8. Tegangan sumber 120 0,8. Lalu diagram chart kedua, perbandingan kecepatan atau bisa disimpulkan RPM dan tegangan sumber dalam simbol V dengan ketentuan resistansi medan yaitu 50 ohm dan tegangan sumber V yang bervariasi. Pada tegangan sumber 40 kecepatan 500, pada sumber tegangan 60 kecepatan naik menjadi 751. Lalu untuk arus tegangan 80 kecepatan RPM naik menjadi 1001. Lalu 100 sumber tegangan sumber 100 kecepatan naik hingga 1252, dan tegangan arus 120 tegangan sumber 120 naik ke 1502. Berikut adalah diagram chart tegangan generator. Di mana tegangan sumber 40 24, dengan sumber 40 tegangan generator 24, tegangan sumber 60, tegangan generator 36, tegangan sumber 80, tegangan generator 48, 100, tegangan generator 59, dan 120 72 tegangan generator. Dari ketiga diagram tersebut bisa ditarik kesimpulan besarnya arus tidak dipengaruhi oleh besar tegangan sumber dan tegangan medan yang diberikan. Ketika tegangan sumber yang diberikan besar dan dengan tahanan medan konstan 50 ohm, kecepatan yang dihasilkan juga akan besar. Tegangan generator mengalami penurunan, arus penguatan tidak bergantung dari arus jangkar dan arus beban, sehingga mesin dapat bekerja dengan tegangan jepitan dari keadaan minimum sampai keadaan maksimum. Berikut adalah hasil simulasi dalam ketentuan resistansi medan 50 ohm dan tegangan sumber 120. Lalu ini tegangan sumber 100, ini tegangan sumber 80, ini tegangan sumber 60, dan ini itu tegangan sumber 40. Lalu
dalam percobaan kedua, yaitu karakteristik tegangan tahanan medan pada generator DC.